Oktaviana Irian Bibere. Saya dari Bahasa Aceh. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pastoral Pastoral Terus Keuskupan Atambua. Nah, di sini saya akan membuat video tentang liturgi praktis. Saya ambil bab 3, temanya tentang bahan persembahan ekaristi. Nah, di sini ada 5 bahan. Yang pertama itu anggur, yang kedua itu roti, yang ketiga itu air, yang keempat itu apakah roti dan anggur bisa diganti, dan yang kelima itu persembahan diri dalam ekaristi. Nah, yang pertama itu anggur. Anggur itu ada 3 inti lagi. Yang pertama itu anggur sebagai minuman budaya dan liturgis. Yang kedua itu makna teologis pencampuran air dan anggur. Dan yang ketiga itu anggur sebagai lambang darah dan pengorbanan. Nah, anggur sebagai minuman budaya dan liturgis itu adalah sari buah anggur yang difermentasi dalam budaya Yahudi dan bangsa Mediterania. Anggur merupakan minuman perayaan sukacita dan perjamuan. Mazmur 104. Yang kedua itu salib dada. Yang kedua itu makna teologis pencampuran air dan anggur. Nah, pencampuran air dan anggur merupakan praktik kuno gereja yang memiliki makna teologis mendalam. Anggur melambangkan keilahian Kristus, air melambangkan kemanusiaan kita. Nah, yang ketiga itu anggur sebagai lambang darah dan pengorbanan. Nah, di sini dalam kitab suci darah melambangkan hidup. Yesus mencurahkan darahnya di salib sebagai kurban penebusan. Nah, yang kedua itu roti ini dibagi menjadi 3. Roti dalam konteks budaya, roti sebagai lambang kehidupan ilahi, dan yang ketiga itu mesti sebagai roti ekaristi. Nah, roti dalam konteks budaya itu adalah roti makanan pokok bangsa Yahudi mengonsumsi roti setiap hari dan juga menggunakannya dalam perayaan keagamaan. Roti sebagai lambang kehidupan ilahi adalah dalam Injil Yohanes, Yesus menyebutkan bahwa roti yang terdalam akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Dan yang ketiga itu mesti sebagai roti ekaristi. Gereja Katolik menggunakan roti tak berbagi hostia dalam ekaristi sesuai dengan tradisi perjamuan Paskah Yahudi yang dirayakan Yesus. Nah, yang ketiga itu air. Air adalah unsur dasar kehidupan manusia dan simbol penyucian dalam banyak tradisi religius. Yang keempat itu apakah roti dan anggur ganti? Pertanyaannya semuncul inkulturasi. Apakah roti dan anggur tidak digantikan nasi dan teh? Jawaban gereja tegas tidak bisa. Alasan itu ada 3. Yang pertama itu kesetiaan pada Tuhan Kristus sendiri. Yang kedua itu kesatuan gereja universal dalam kesatu sakramen. Yang ketiga adalah ketentuan hukum gereja bahwa kebiasaan tidak boleh bertentang dalam perah. Nah, yang kelima itu persembahan diri dalam ekaristi. Nah, persembahan diri itu apa sih? Persembahan roti, anggur, dan kolete melambangkan persembahan seluruh hidup umat. Gereja dan jeripaya, suka dan duka, kegagalan dan harapan. Menurut Sacrosanctum Concilium nomor 48, umat dipanggil untuk mempersembahkan diri mereka sendiri bersama kurban Kristus. Nah, sekian dari video saya dalam bab 3 ini. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman bisa mengerti dengan baik. Terima kasih.